Sobat Bidan, ketemu lagi nih sama kita. Kira-kira ada yang udah tahu belum ya kita mau bahas apa? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Betul banget. Di sini kita akan membahas terkait persiapan kehamilan atau bisa dibilang persiapan prakonsepsi. Di sini kita akan membahas secara merinci terkait 5 aspek yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah aspek fisik. Sebelum membahas terkait aspek fisik, kira-kira sobat-sobat bidan ada yang udah tahu belum ya apa itu asuhan prakonsepsi? Kakak, lanjutin dong. Bentar, biar aku jelasin ya. Jadi, asuhan prakonsepsi adalah upaya perawatan kesehatan sebelum kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan fisik, sosial, mental, spiritual, dan biomedis bagi calon ibu dan ayah. Oh gitu ya kak. Bagus banget bunganya. Ada yang belum. Dalam konsep holistik Islami, asuhan ini mencakup aspek kesehatan yang luas dan mempertimbangkan nilai-nilai Islami dalam perencanaan kehamilan. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk membahas aspek fisik yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Bu, Pak. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Nega yang bertugas pada pagi kali ini. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan saya Walid dan ini istri saya Dewi. Baik Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Baik Bu Bidan, jadi saya dan suami itu ingin mempunyai anak di waktu dekat ini. Nah, kira-kira hal apa yang harus kami persiapkan untuk program kehamilan ini Bu Bidan? Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izin menjelaskan ya. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu saat ingin memiliki momongan. Jadi yang pertama ada aspek fisik, lalu yang kedua ada aspek mental, yang ketiga ada aspek sosial, yang keempat ada aspek spiritual, dan yang kelima adalah aspek kesehatan medis. Aspek fisik sebelum merencanakan kehamilan berfokus pada kesehatan tubuh dan kesiapan biologis calon ibu dan ayah dalam menghadapi kehamilan. Di sini kita akan membahas 5 poin penting aspek fisik. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah pemeriksaan menyeluruh seperti melakukan tes darah, cek tekanan darah, kadar gula darah, dan indeks massa tubuh atau IMT untuk mendeteksi penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Yang kedua, yaitu nutrisi seimbang seperti mengkonsumsi makanan kaya asam folat, zat besi, protein, dan vitamin untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat. Yang ketiga, yaitu menjaga berat badan ideal, karena berat badan terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi kesuburan dan meningkatkan resiko komplikasi kehamilan. Yang keempat, yaitu aktivitas fisik teratur seperti olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau senam hamil membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kelima, yaitu mencegah infeksi seperti vaksinasi sebelum kehamilan seperti rubella dan hepatitis B, serta menjaga kebersihan diri dapat mengurangi resiko infeksi yang dapat berdampak pada kehamilan. Nah, sebagai bidan, apa sih tugas yang harus kita lakukan untuk membantu calon ibu dan ayah dalam mempersiapkan kehamilan? Yang pertama, bidan bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh seperti melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta tes laboratorium untuk mendeteksi penyakit kronis. Contohnya, diabetes, hipertensi, anemia, dan sebagainya. Yang kedua, bidan bisa melakukan konseling untuk memenuhi kebutuhan status gizi dengan memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan suplementasi yang diperlukan seperti asam folat dan zat besi. Yang ketiga, bidan bisa membantu klien untuk meningkatkan kebugaran seperti mendorong aktivitas fisik teratur yang sesuai dengan kondisi calon ibu untuk meningkatkan kebugaran dan keseimbangan hormon. Yang keempat, bidan bisa memberikan konseling terkait pencegahan infeksi seperti menganjurkan vaksinasi sebelum kehamilan, misalnya vaksin rubella, hepatitis B, dan pemeriksaan IMS. Yang kelima,
Bidan bisa memberikan konseling untuk menghentikan kebiasaan buruk klien, seperti membantu calon ibu dan ayah berhenti merokok, menghindari alkohol, dan mengurangi paparan zat berbahaya. Yang kedua, kita akan membahas terkait persiapan aspek mental sebelum merencanakan kehamilan. Aspek mental dalam mempersiapkan kehamilan berfokus pada kesiapan mental untuk memastikan calon ibu dan ayah mampu menghadapi perubahan emosional yang terjadi selama kehamilan dan setelah melahirkan. Di sini kita akan membahas 4 poin penting terkait aspek mental dalam mempersiapkan kehamilan. Yang pertama yaitu kesiapan emosional, yang dimana kita harus memahami bahwa kehamilan membawa perubahan fisik dan emosional, serta kesiapan dalam menghadapi peran sebagai orang tua. Yang kedua yaitu dukungan sosial dan pasangan, yang dimana kita harus menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan, serta dukungan dari keluarga dapat membantu mengatasi kecemasan terkait kehamilan. Yang ketiga yaitu manajemen stres, misalnya teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, meditasi, dan mindfulness dapat membantu mengurangi kecemasan. Yang keempat yaitu mendeteksi dan menangani gangguan mental jika calon ibu memiliki riwayat depresi, gangguan kecemasan, atau trauma psikologis. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater dapat membantu mengatasi masalah sebelum kehamilan. Nah, sebagai bidan, apa sih tugas yang harus kita lakukan untuk membantu calon ibu dan ayah dalam mempersiapkan kehamilan? Yang pertama, manajemen stres, lalu peningkatan kesiapan psikologis ibu dan ayah, lalu deteksi gangguan mental, dan membangun mindset positif. Yang ketiga, kita akan membahas terkait persiapan aspek sosial sebelum merencanakan kehamilan. Aspek sosial dalam mempersiapkan kehamilan berfokus pada lingkungan sosial dan dukungan dari keluarga, serta masyarakat berperan penting dalam keberhasilan kehamilan yang sehat. Di sini, kita akan membahas 5 poin penting aspek sosial dalam mempersiapkan kehamilan. Yang pertama yaitu status ekonomi dan pekerjaan, di mana setiap pasangan perlu memastikan kondisi finansial yang stabil untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan dan persalinan. Yang kedua yaitu dukungan keluarga, di mana hubungan yang harmonis dalam keluarga membantu calon ibu merasa lebih nyaman dan aman dalam menjalani kehamilan. Yang ketiga yaitu lingkungan tempat tinggal. Pastikan lingkungan rumah bebas dari polusi, asap rokok, dan kondisi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Yang keempat yaitu akses ke fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis juga layanan kesehatan yang berkualitas akan membantu memastikan kehamilan berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu pendidikan dan kesadaran kesehatan. Pemahaman yang baik mengenai kehamilan akan membantu pasangan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan ibu dan juga janin. Nah, sebagai bidan, apa sih tugas yang harus kita lakukan untuk membantu calon ibu dan juga ayah dalam mempersiapkan kehamilan? Yang pertama yaitu dukungan keluarga yang penuh, edukasi keuangan, kesadaran akan lingkungan, dan juga konseling peran pasangan. Yang keempat, kita akan membahas terkait persiapan aspek spiritual sebelum merencanakan kehamilan. Aspek spiritual dalam mempersiapkan kehamilan berfokus pada membantu calon ibu dan juga ayah dalam menghadapi kehamilan dengan lebih tenang dan juga penuh berkah. Di sini kita akan membahas 5 poin penting aspek spiritual dalam mempersiapkan kehamilan. Nah, yang pertama yaitu niat dan doa dalam perencanaan kehamilan, seperti menjadikan kehamilan sebagai bagian dari ibadah dan memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas ibadah seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta meningkatkan sholat sunnah untuk menenangkan hati dan juga jiwa. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap ketentuan Allah seperti menerima dengan ikhlas jika menghadapi tantangan dalam proses kehamilan atau dalam memperoleh keturunan. Lalu yang keempat yaitu menjaga makanan halal dan bergizi sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan juga janin.
Dan yang kelima yaitu meningkatkan kesabaran dan rasa syukur seperti menghadapi proses kehamilan dengan sikap sabar dan bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bidan, apa sih tugas yang harus kita lakukan untuk membantu calon ibu dan ayah dalam mempersiapkan kehamilan? Yang pertama yaitu menguatkan niat dan doa dalam perencanaan kehamilan, lalu peningkatan ibadah, kemudian penyadaran akan peran ibu dan ayah dalam Islam, kemudian belajar hidup sehat sesuai syariat dan pendekatan ruqyah, dan juga terapi spiritual seperti zikir, istighfar, dan lain-lain. Yang kelima, kita akan membahas terkait persiapan aspek biomedis sebelum merencanakan kehamilan. Aspek biomedis dalam mempersiapkan kehamilan berfokus pada kondisi kesehatan reproduksi dan kesiapan organ tubuh calon ibu dan ayah dalam menghadapi kehamilan. Di sini, kita akan membahas 5 poin penting aspek biomedis dalam mempersiapkan kehamilan. Yang pertama, yaitu screening kesehatan reproduksi. Contohnya, dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi seperti USG rahim, analisis sperma, dan tes hormon untuk memastikan kesuburan pasangan. Yang kedua, yaitu pemantauan siklus menstruasi, seperti dengan mengetahui masa subur dan ovulasi yang sangat penting untuk meningkatkan peluang kehamilan. Yang ketiga yaitu pencegahan dan pengobatan penyakit menular seperti infeksi menular seksual yaitu chlamydia dan gonore yang harus dideteksi dan diobati sebelum kehamilan. Yang keempat yaitu penanganan penyakit kronis, misalnya ketika calon ibu memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan tiroid, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal sebelum kehamilan. Yang kelima, yaitu evaluasi obat-obatan yang dikonsumsi. Beberapa jenis obat dapat berdampak negatif pada janin, sehingga perlu dikonsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan. Nah, sebagai bidan, apa sih tugas yang harus kita lakukan untuk membantu calon ibu dan ayah dalam mempersiapkan kehamilan? Yang pertama, screening kesehatan reproduksi. Lalu, pemantauan siklus menstruasi. Lalu, konsultasi mengenai cara penggunaan kontrasepsi, dan edukasi mengenai hubungan suami istri yang sehat. Nah, itu adalah beberapa aspek yang harus kita perhatikan sebagai calon ibu dan ayah sebelum mempersiapkan kehamilan. Gimana nih para sobat bidan, apakah sudah paham? Semoga penjelasan dari aku bisa kalian pahami ya. Dadah sobat bidan.